Shalom, berjumpa kembali di dalam Suara Penggembalaan Gereja Islam Masih Banyumanik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema bahagia dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah melakukan bersih-bersih rumah, atau mungkin kamar, atau mungkin ruang tamu, maupun juga mungkin ruang belajar. Dan saat kita bersih-bersih, seringkali kita akan membuang barang-barang yang mungkin gak berguna, barang-barang yang mungkin mengganggu atau mengotori ruangan yang ada. Dan dengan kita membersihkan, maka kita akan merasakan suasana yang baru, kenyamanan yang baru, sehingga kita betul-betul merasakan ada sebuah sukacita di dalamnya. Begitu juga ternyata di dalam kehidupan kita, pada saat kita ingin merasakan kenyamanan, kebahagiaan di dalam kehidupan kita, ternyata dibutuhkan dan diperlukan di dalam kehidupan kita untuk dibersihkan dari hal-hal yang tidak berguna, kotoran-kotoran itu di dalam kehidupan kita. Mungkin itu masa lalu kita, mungkin itu kepahitan di dalam kehidupan kita, mungkin itu dendam di dalam hidup kita, mungkin itu iri hati di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin itu kejengkelan di dalam hidup kita. Maka hal-hal yang gak berguna itu, sampah-sampah di dalam hidup kita, itu harus kita bersihkan kalau kita ingin bahagia. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus pada waktu itu, yaitu aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan menuju kepada apa yang di depanku. Ternyata pada saat kita hidup berdasarkan masa lalu kita, orientasinya masa lalu dan masa lalu terus, hidup kita nggak akan bahagia. Hidup kita pun juga nggak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu, kalau kita ingin bahagia dan berkenan di hadapan Tuhan, jangan hidup berdasarkan masa lalu, tapi hiduplah menuju kepada masa depan. Arahkan hatimu, arahkan hidupmu kepada keperkenanan pada Tuhan. Pada saat kita mengarahkan hidup kita kepada apa yang Tuhan inginkan, mungkin masa lalu kita penuh dengan kekelaman, mungkin penuh dengan dosa dan sebagainya. Tapi yakinlah dan percayalah, itu semua sudah dihapuskan oleh Tuhan. Maka mari kita belajar untuk mengarahkan apa yang dikenan oleh Tuhan, apa yang dirindukan oleh Tuhan, apa yang ada di depan kita. Karena masa lalu kita nggak akan pernah menentukan hidup kita saat ini, tetapi yang menentukan masa depan kita yaitu apa yang kita lakukan saat ini dan apa yang akan kita lakukan untuk besok dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia, mari kita tinggalkan segala akar kepahitan, kebencian, kejengkelan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sampah-sampah di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita tinggalkan semuanya itu, maka sukacita dari surga, sukacita daripada Allah, kebahagiaan daripada Allah itu akan melingkupi dalam kehidupan kita. Karena orang yang bisa bahagia pada saat orang-orang itu betul-betul meninggalkan, membersihkan sampah-sampah, kotoran-kotoran yang ada di dalam kehidupan mereka. Pada saat kita membiarkan kotoran-kotoran, sampah-sampah itu, yaitu kejengkelan, kebencian, iri hati itu dalam hidup kita, maka suasananya tidak akan nyaman, suasananya tidak akan mungkin membahagiakan dalam kehidupan kita.
Tapi pada saat orientasi kita isi dengan kebenaran, kita isi dengan kasih, dengan pikiran yang positif, maka di situ letak kebahagiaan di dalam hidup kita. Dan pada saat kita bahagia, maka hidup kita pun juga akan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, bahagia dan berkenan di hadapan Tuhan, yaitu pada waktu apa kita membuang sampah-sampah yang tidak berguna di dalam hidup kita, dan kita mengarahkan kepada hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Niscaya hidup kita akan bahagia dan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.